warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, jumpa lagi dengan saya Ririn di studio Pustaka Enrekang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview buku salah satu koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Enrekang. Judul bukunya adalah Beli Karena Butuh, The Secret of Financial Management for Young Muslimah. Buku ini ditulis oleh Andi Sriwahyuni dan diterbitkan oleh PT Elex Media Kompotindo pada tahun 2018 dengan jumlah halaman sebanyak 139 halaman. Tampilan buku ini sangat menarik dengan sampul yang berwarna kuning, kemudian sudah dicetak dengan tulisan yang berwarna dan kertas yang berwarna pula. Saya jamin dengan membaca buku ini, Anda tidak akan bosan membacanya hingga selesai. Nah, buku ini direkomendasikan untuk kaum perempuan, khususnya remaja muslimah. Nah, kenapa sasarannya adalah remaja muslimah? Karena fase remaja merupakan babak keemasan yang akan dilalui dalam kehidupan seorang wanita muslimah. Remaja muslimah juga bagian dari penggerak peradaban, dan alangkah baiknya jika setiap aktivitas-aktivitas dalam kehidupannya diisi dengan hal-hal yang positif, belajar dan terus belajar untuk memberdayakan diri menjadi manusia yang lebih baik. Nah, pada dasarnya wanita juga harus mempersiapkan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga dalam hal mengelola keuangan pribadi dan juga keuangan keluarga dalam berbelanja. Nantinya, buku ini akan memandu Anda untuk bertransaksi, berbelanja dari segi perspektif Islam. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan atau pikirkan sebelum berbelanja. Yang pertama, obesistuf. Obesistuf itu memiliki banyak barang tetapi tidak bisa dipakai dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu penelitian dari Universitas California Los Angeles menyatakan bahwa perempuan yang hidup di lingkungan yang kurang rapi seperti rumah berantakan, kamar yang penuh dengan barang-barang, hidupnya cenderung memiliki tingkat kortisol yang tinggi yang dapat memicu tingkat stres. Nah, hati-hati loh, jangan sampai hal sepele sekecil ini dapat membahayakan hidup Anda. Nah, kemudian yang kedua yang perlu Anda pertimbangkan adalah jangan sampai Anda menjadi manusia yang boros dan juga mubazir. Orang yang boros dan mubazir itu adalah temannya setan. Dalam Quran surat ke-17 ayat 26 sampai 27, dan barang siapa yang menghambur-hamburkan hartanya secara boros, maka dia adalah saudara-saudara setan. Kemudian dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67, dalam berbelanja itu tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di pertengahan di antara keduanya. Nah, selanjutnya sahabat pustaka, saya akan menceritakan kisah Rasulullah yang pernah menegur sahabatnya pada saat menggunakan air wudhu secara berlebih-lebihan. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dalam hal menggunakan air juga bisa disebut berlebih-lebihan?" Nah, lalu Rasulullah menjawab, "Ya, bahkan ketika kamu berwudu di sungai dengan air yang mengalir." Nah, itulah tadi contohnya sahabat literasi, bagaimana Rasulullah menjaga diri dari sikap yang boros dan juga mubazir. Nah, selanjutnya yang perlu Anda pertimbangkan dan pikirkan sebelum berbelanja, yaitu berbelanja itu akan mencuri waktu Anda. Nah, coba bayangkan berapa banyak waktu Anda yang akan tercuri pada saat Anda asik berselancar untuk membeli atau berbelanja melalui online shop ataupun berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Anda akan menghabiskan banyak sekali waktu untuk berputar berkeliling-keliling hanya untuk membeli barang-barang. Nah, yang selanjutnya
Anda harus memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Kapitalisme mengejarkan manusia untuk hidup dan terus-menerus membeli. Mau ini, dan punya banyak sekali keinginan. Oleh karena itu, dibuatlah banyak sekali pilihan-pilihan untuk memuaskan keinginan manusia. Nah, disinilah Anda harus betul-betul memahami yang mana kebutuhan dan juga yang mana keinginan. Nah, selanjutnya, sebaiknya Anda juga harus banyak-banyak bersyukur. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ia sudah memiliki banyak sekali barang-barang di rumah, sehingga lupa untuk bersyukur. Dan karena ia tidak bersyukur, ia terdorong untuk terus membeli dan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ingat, hidup sederhana itu adalah aset, sedangkan hidup berlebihan itu adalah beban bagi Anda. Nah, sahabat pustaka, bagaimana caranya mengubah kebiasaan untuk berbelanja? Bahkan ada orang yang menyatakan bahwa berbelanja itu adalah hobi bagi saya. Bahkan saya akan tampil lebih percaya diri jika saya berbelanja barang-barang yang sesuai dengan tren atau yang viral di sosmed. Nah, yang harus Anda lakukan yang pertama adalah Anda harus mengubah mindset atau pola pikir Anda, yaitu dengan mengikuti kajian, kemudian kuliah, ataupun banyak-banyak membaca buku tentang financial management. Nah, selanjutnya Anda juga harus tetap konsisten dalam berbelanja. Ingat, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Hai Sobat Literasi, kebahagiaan sejati itu bukan karena semua keinginan kita telah terpenuhi, namun justru karena kita terbebas dari keinginan-keinginan sesaat untuk memuaskan ego semata-mata. Nah, selanjutnya resisten godaan dalam berbelanja. Yang pertama, hindari berbelanja secara tiba-tiba, karena itu dapat mendorong Anda untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Anda harus realistis dalam berbelanja. Nah, baik sahabat literasi, ada beberapa resisten godaan dalam berbelanja. Yang pertama, hindari berbelanja secara tiba-tiba, karena itu dapat mendorong Anda untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Anda harus realistis dalam berbelanja. Nah, apa yang terlihat atau yang dipajang di toko itu dan juga di online shop biasa ditampilkan foto-foto barang yang menarik, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika barangnya sudah sampai di rumah, itu biasanya tidak cocok ataupun tidak sesuai dengan keinginan Anda, sehingga nantinya barangnya tidak dipakai dan disimpan saja. Nah, selanjutnya, Anda tidak perlu mengikuti gaya orang lain. Jadilah diri sendiri. Biarkan orang lain memperindah dirinya dengan apa yang dikenakan atau apa yang dipakainya. Tapi Anda, perindahlah diri Anda dengan akhlak dan pengetahuan. Nah, selanjutnya, barang terakhir atau limited edition. Nah, jangan sampai Anda tergoda pengaruh iklan limited edition sehingga Anda terburu-buru untuk membeli barang tanpa mempertimbangkan harga barang tersebut karena takut stoknya terbatas dan Anda tidak bisa mendapatkannya. Kemudian, berani untuk katakan tidak. Anda harus bisa mengontrol diri. Anda harus memiliki pengendalian diri yang baik dalam berbelanja. Kemudian, Anda jangan sampai, hati-hati loh, jangan sampai Anda kepicut diskon ataupun gratisan. Dan yang terakhir, jangan berbelanja pada saat Anda merasa stres ataupun lapar. Kenapa? Karena pada saat seperti itu, kondisi emosi Anda kurang stabil. Nah, kemudian nantinya Anda akan melampiaskan emosi Anda untuk berbelanja barang-barang yang tidak Anda butuhkan sama sekali. Kemudian ada juga pos-pos yang dapat menguras kantong Anda. Yang pertama, pakaian untuk penutup aurat. Kemudian yang kedua,
menghias atau memoles wajah. Nah, ketiga, pergi berlibur untuk melepaskan penat ataupun hanya sekedar untuk pamer-pamer foto. Dan yang terakhir, pembaca atau penimbun buku. Nah, jangan sampai Anda hanya membeli buku terus-menerus kemudian disimpan di rumah dan tidak dibaca. Nah, tips dari saya, sebaiknya Anda berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku ataupun Anda membaca buku secara digital. Di dalam buku ini juga dijelaskan beberapa saran-saran untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, yang pertama, Anda harus memikirkan terlebih dahulu sebelum berbelanja, mana kebutuhan dan juga keinginan. Jadi silakan buat daftar kebutuhan belanja Anda setiap bulannya. Nah, selanjutnya, berbelanjalah di pasar-pasar tradisional. Jadi, bagi Anda yang hidup di lingkungan yang masih bisa menjangkau pasar tradisional, sebaiknya Anda mengagendakannya setiap 1 atau 2 kali dalam sepekan. Nah, alasannya kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan harga yang murah meriah di sana. Kemudian, Anda juga bisa mendapatkan bahan makanan yang segar-segar. Karena bahan makanan yang dijual di pasar-pasar tradisional itu langsung dipetik oleh petani, kemudian dijual di pasar-pasar tradisional. Nah, yang ketiga, sebaiknya Anda berbelanja di warung-warung terdekat yang ada di sekitar atau di sekeliling rumah Anda. Anda tidak perlu berbelanja ke supermarket atau toko-toko yang besar dengan alasan harganya lebih murah dibandingkan warung-warung yang ada di sekitar rumah Anda. Nah, mulai hari ini cobalah untuk mengubah mindset ataupun pola pikir Anda bahwa ketika Anda berbelanja di tetangga ataupun di warung-warung terdekat yang ada di sekitar rumah Anda, itu dapat menjalin silaturahim kepada tetangga Anda. Kemudian yang kedua, meskipun harganya lebih tinggi atau lebih mahal, niatkan untuk bersedekah. Nantinya uang kelebihannya itu digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga itu nantinya akan bernilai sedekah dan pahalanya luar biasa. Nah, sebaiknya atau usahakan Anda memiliki card number. Jadi beberapa toko atau supermarket itu menyediakan member card untuk pelanggannya. Mereka juga biasa memberikan promosi harga. Jadi usahakan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Nah, selanjutnya Anda juga harusnya dalam berbelanja Anda juga harus lebih mengutamakan fungsi daripada merek. Dan hindari berbelanja menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Jadi, berbelanjalah dengan uang tunai. Ambillah uang tunai dari bank secukupnya sesuai dengan daftar kebutuhan belanja Anda setiap bulannya. Kemudian usahakan berbelanja menggunakan uang tunai, bukan dengan kartu ATM. Nah, baik sahabat literasi. Nah, apabila Anda sudah mengikuti tips-tips yang ada di dalam buku ini, saya yakin hidup Anda akan bahagia dan lebih sejahtera. Baik, sahabat literasi, sekian dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.